Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam juga kita memperbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dengan kitab At-Tadhkirah karya dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yang membahas seputar tentang kematian dan perjalanan di akhirat. Di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang bahwa yang pertama sekali masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang fakir, dan kemudian pembahasan tentang yang ditambahkan oleh penulis tentang mana yang paling afdol, kaya bersyukur atau miskin yang bersabar. Dan itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Cuman dalam alam kenyataannya Bapak Ibu, kadang-kadang awak tidak dapat pilihan. Kadang-kadang awak tidak dapat pilihan. Kalau dapat pilihan kan alhamdulillah ya, bisa awak memilih misalkan kayu bersyukur. Tapi yang jadi masalah itu adalah banyak kadang-kadang kita tidak mendapatkan pilihan. Yang ada Bapak Ibu, yang ada itu cuma miskin saja, dia wajib bersabar. Tidak ada pilihannya kayu bersyukur. Berarti wajib kita itu walaupun dalam keadaan miskin tapi wajib bersabar. Artinya jangan sampai ketika kita diberikan ujian kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan yang lainnya Bapak Ibu. Karena miskin itu tentunya sesuai dengan zaman ya. Kalau dulu miskin itu, siapa yang miskin Bapak Ibu? Ketikanya makan itu pakai garam saja. Kalau orang miskin zaman dulu. Kalau orang miskin zaman kini lah punya HP, lah punya motor. Orang miskin zaman kini. Jadi tidak harus lo miskin itu berarti harus wancari orang-orang yang tidak pakai samba makannya, atau orang-orang yang kekurangan bareh setiap akan memasak kurang-kurang barehnya, mau utang kakin kemari mencari bareh. Bukan berarti mode itu lo harus dikatakan sebagai orang miskin. Jadi orang miskin itu sesuai dengan zamannya. Orang yang hidup di bawah taraf dari hidup kebanyakan orang lain, berarti itu miskin namanya. Kalau yang lain lah punya motor rancak, hanya masih juga motornya motor butut itu Bapak, motor lamo ya. Tidak ada SIM, tidak ada STNK, kemudian lah rusak-rusak dan semacamnya. Itu bisa juga nanti dikatakan sebagai miskin. Kemudian orang miskin zaman kini punya HP. Dulu yang punya HP itu biasanya orang kayu. Tapi kalau orang miskin zaman kini lah punya HP. Tapi HP-nya itu nanti berbeda dengan HP-HP masyarakat kebanyakannya. Lebih kurang itu pembahasan yang kita bahas sebelumnya, bahwa jika ada pilihan bagi awak hidup di dunia ini, kaya bersyukur atau miskin bersabar, yang pertama yang kita katakan kedua-duanya baik itu. Kedua-duanya baik. Menjadi orang kaya bersyukur itu sangat-sangat baik.
Yang kedua, menjadi orang miskin yang bersabar itu juga sangat-sangat baik. Cuma nanti para ulama berbeda pendapat tentang dari dua model manusia tersebut mana yang lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada, seperti yang disebutkan oleh penulis juga, bahwa yang lebih afdol itu seperti yang diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diminta oleh Nabi itu Bapak Ibu, yang diminta oleh Nabi itu adalah kifafan. Kifafan itu artinya bercukupan, bersabar. Artinya miskin bersabar. Itu yang paling afdol. Wallahu a'lam. Walaupun nanti banyak juga ulama-ulama barangkali Bapak Ibu dalam Islam ya, kita lihat mereka lebih memilih pendapat, dan juga dalam kenyataan hidup mereka memilih pendapat kayo bersyukur. Seperti misalkan Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Al-Lais As-Sa'di, kemudian imam-imam yang lainnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu ulama-ulama besar yang ada dalam Islam, tapi mereka itu memilih untuk kaya kemudian bersyukur. Dia punya banyak bisnis yang dia jalankan, kemudian rumahnya bagus, penampilannya sangat-sangat bagus, kemudian dia membantu orang-orang dengan kekayaan yang mereka miliki. Tapi memang jarang atau tidak banyak ulama yang model-model tersebut, terutama barangkali karena keterpaksaan miskin barangkali. Karena kalau beliau-beliau tadi yang kita sebutkan, memang beliau dimudahkan oleh Allah SWT dalam masalah rezeki tersebut. Nah, kemudian penulis rahimahullah ta'ala membahas atau menyebutkan satu hadis setelahnya Bapak Ibu. Hadis yang ada kaitannya dengan surga bagian tengah atau surga terbaik ya, surga terbaik dan siapa yang akan menghuninya. Hadis ini sahih, kita bacakan Bapak Ibu, yang terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmizi, dikatakan sahih oleh beliau, di mana khatabana Umaru bil habiyati faqala, Umar ibn al-Khattab itu pernah berkhutbah ketika beliau menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar berkhutbah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad kumtu fikum, saya berdiri sekarang di hadapan kalian, kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina, seperti dahulunya pernah Rasulullah berdiri seperti saya berdiri sekarang. Faqala, kemudian Nabi bersabda, Nabi kemudian bersabda, ini yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di tempat tadi Umar berdiri, kemudian menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya bahwa dahulunya ketika Nabi hidup pernah juga berdiri di sini, kemudian menyampaikan khutbah seperti yang akan saya sampaikan, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi Bapak Ibu, usikum bi ashabi summal ladzina yalunahum, saya berwasiat kepada kalian bi ashabi, untuk mengikuti para sahabatku, summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Summa yafsul kadziba hatta yahlifur rajulu wa la yastahlif, kemudian nanti akan banyak kebohongan, orang bersumpah padahal mereka tidak diminta untuk bersumpah. Wa yashhadu syahid wa la yustashhad, kemudian ada yang memberikan persaksian padahal mereka tidak diminta untuk memberikan persaksian. Wa la yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillu lahu illa ma kana salisuhuma asy-syaitan, kemudian janganlah laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram bersendirian atau berkhalwat, karena yang ketiganya itu adalah setan. Alaikum bil jamaah, wajib bagi kalian untuk mengikuti jamaah kaum muslimin, wa iyyakum wal furqah, kemudian jauhilah perpecahan di tengah-tengah
di tengah-tengah kaum muslimin. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan itu bersama orang yang kesendirian. Wa huwa minal isnaini abnad, dan setan itu dari dua orang itu jauh lebih jauh. Wa man arada bihabwahatil jannati falyalzamil jamaah, dan siapa yang ingin tinggal di surga yang paling tengah, ini temanya itu Bapak Ibu, siapa yang ingin tinggal di surga yang bagian tengah, dan itu adalah surga yang terbaik, falyalzam al jamaah, maka hendaklah dia mengikuti jamaah kaum muslimin. Wa man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fadzalikal mu'min, siapa yang berbahagia dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dan dia merasa sedih dengan keburukan yang dia lakukan, fadzalikal mu'min, maka itu adalah orang yang beriman. Nah, ini hadis yang cukup panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara potongan dari khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khutbah Nabi. Kita lihat sedikit Bapak Ibu dari kandungan dari khutbah Nabi ini. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita atau mengingatkan kepada kita bahwa dalam beragama ini Bapak Ibu, maka yang kita ikuti itu adalah, siapa yang kita ikuti Bapak Ibu? Yang kita ikuti adalah cara beragamanya para sahabat dan allazina yalunahum. Dalam riwayat yang lain dua kali Nabi mengatakan allazina yalunahum, allazina yalunahum. Orang-orang yang hidup setelah zaman sahabat namanya tabi'in, dan orang-orang yang hidup setelah zaman tabi'in namanya zaman tabi'in. Nah, mereka-mereka inilah namanya Bapak Ibu yang mengajarkan kepada kita cara beragama yang benar, cara beragama yang benar. Jadi Al-Quran, hadis itu adalah sumber beragama. Cuman cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis itu perlu belajar kepada para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Jadi tidak bisa awak langsung saja memahami Al-Quran kemudian awak terjemahkan surah, ya nanti ujung-ujungnya kita akan menjadi orang-orang yang sesat. Kita ambil kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kita baca surah, kemudian kita tafsirkan surah, nanti ujung-ujungnya kita akan menjadi orang-orang yang sesat. Nah, jadi cara beragama ini kata Nabi SAW, dan ini sudah diwasiatkan jauh-jauh oleh Nabi SAW, bahwa cara beragama itu adalah ikutilah cara beragamanya para sahabat, ikutilah cara beragamanya para tabi'in, dan ikutilah cara beragamanya para tabi'in. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, itu jamaah-jamaah yang ada di dalam Islam itu ya, kebanyakan itu masih mengikuti para sahabat, tabi'in, dan juga tabi'in. Tapi nanti banyak juga jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam yang kiblatnya itu bukan lagi kepada zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan itu yang kita lihat namanya Bapak Ibu, dari kelompok-kelompok sesat yang ada dalam agama Islam. Apa sajalah kelompok sesat yang ada dalam Islam itu Bapak Ibu, maka biasanya cara beragama mereka itu menyelisihi cara beragamanya para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Sebutlah Syiah misalkan Bapak Ibu. Syiah itu kenapa dia menjadi kelompok yang sesat dan namanya Bapak Ibu, sesat dan menyesatkan dalam Islam? Walaupun mereka menamakan dirinya sebagai Islam, tapi mereka adalah kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena jawabannya itu adalah karena mereka beragama tapi tidak mengikuti pemahaman atau cara beragamanya para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Mereka membuat cara-cara baru dalam memahami agama Islam. Solatnya berbeda, keyakinan mereka berbeda. Kalau ulama kaum muslimin sadonya meyakini bahwa Abu Bakar itu sahabat mulia dari Rasulullah SAW. Abu Bakar itu adalah sahabat senior. Abu Bakar itu adalah sahabat
namanya Bapak, yanglah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Tapi kemudian orang-orang Syiah mengatakan sahabat Abu Bakar itu murtad dari agama Islam. Nah, itu kan berbeda caranya. Berbeda caranya dari pemahaman yang diyakini oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan tabi'in. Bahkan sahabat Abu Bakar itu Bapak dan juga Umar ya, itu sahabat yang namanya Bapak bisa dipastikan oleh Nabi SAW, kalaupun nanti ada yang murtad, Abu Bakar tidak mungkin murtad. Bahalu Abu Bakar ke murtad dari agama Islam, padahal di saat orang-orang tidak percaya dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar lah percaya duluan, bahkan murtad. Nah, ini kan namanya Bapak, tuduhan-tuduhan yang mustahil terjadi kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu Bapak sahabat yang yang sangat-sangat istimewa bagi Nabi ya. Bahkan sampai-sampai Bapak ketika terjadi perselisihan, pertengkaran antara Abu Bakar dengan Umar, yang salah itu Abu Bakar. Yang salah itu adalah Abu Bakar yang salah. Bacaka antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu taala anhu, yang salah itu Abu Bakar. Abu Bakar minta maaf, minta dimaafkan oleh Abu Bakar, oleh Umar pada saat itu, karena saking berangnya beliau Bapak, beliau tidak enggan untuk memaafkan. Enggan untuk memaafkan. Maka kemudian mengadulah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Abu Bakar kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau tidak mau memaafkan, aku akan kadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bisa menyelesaikan masalah awak. Kata Umar, karajonlah yang engkau inginkan. Lebih kurang pada itu kalau sedang sarang berang itu Bapak Ibu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berjalanlah Abu Bakar Bapak Ibu menuju Rasulullah SAW. Kemudian Umar ketika Abu Bakar lah jalan agak jauh, beliau menyesal. Bahkan kemudian mode itu bana sikapnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar memang salah, tapi Abu Bakar lah minta maaf. Kemudian kenapa tidak mau memaafkan? Maka beliau berusaha mengejar Abu Bakar. Kalau bisa masalah itu jangan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Abu Bakar itu lah sampai di hadapan Nabi. Sampai di hadapan Nabi. Kemudian Bapak Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ambo yang salah, ambo yang melakukan ini dan begitu kepada Umar. Sekarang saya minta maaf kepada Umar, tapi Umar tidak mau memaafkan. Kemudian Umar datang. Yang terjadi Bapak, nampak raut wajah marah dari Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Padahal yang salah saya Bapak, yang salah Umar, yang salah Abu Bakar. Tapi kemudian Rasulullah SAW ketika menyelesaikan masalah antara Abu Bakar dengan Umar, kasihan Nabi bilangnya Bapak kepada Umar. Nah, kata Nabi SAW kepada Umar dan juga sahabat-sahabat yang ada pada saat itu, apakah kalian membenci seseorang yang ketika dahulunya berdakwah tidak ada yang percaya kecuali Abu Bakar? Tidak ada orang yang lebih banyak mengeluarkan hartanya di awal-awal melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kalian akan membencinya? Nah, itu lebih kurang pembelaan dari Rasulullah SAW kepada yang namanya Abu Bakar. Jadi sahabat-sahabat yang muda itu Bapak, itu kalau ada yang kemudian hari mengatakan sahabat ini begini dan begitu, mencela, merendahkan, bahkan sampai mengkafirkan, maka ini cara beragama yang tidak benar. Cara beragama yang tidak benar. Nah, itu namanya Syiah. Nanti ada juga namanya aliran sesat yang lain Bapak Ibu. Banyak ya dalam Islam ya. Ada Khawarij. Khawarij ini adalah orang-orang yang memberontak tanpa alasan yang benar. Itu namanya Khawarij. Mereka yang memberontak. Nanti mereka Khawarij ini diantara keyakinan mereka itu adalah bahwa iman itu sama saja sadanya. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Antara imannya orang-orang soleh dengan imannya ahli maksiat sama saja sadanya. Nah, ini keyakinan yang seperti ini bertentangan dengan keyakinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya mereka menjadi aliran sesat yang ada dalam agama Islam. Nanti ada namanya aliran Mu'tazilah, kemudian Qadariyah, kemudian Jabariyah. Nah, kalau kita bahas satu persatu aliran-aliran tadi Bapak, kita akan mendapatkan bahwa cara pemahaman mereka terhadap agama Islam ini itu tidak berkesesuaian dengan pemahamannya para sahabat, para tabi'in dan juga tabi'in. Sehingga mereka menjadi aliran sesat. Atau kalau kini misalkan LDII yang mereka mengatakan bahwa kalau benar-benar ingin masuk ke dalam agama Islam, ya harus baiat dulu. Kalau enggak, ya enggak Islam selama-lamanya. Makanya bagi mereka itu Bapak, yang awak-awak yang kini kok, Bapak Ibu pernah enggak berbaiat? Masuk Islam baiat dulu ke guru besarnya Bapak. Ada guru besar itu apa istilahnya bagi amir bagi mereka namanya. Jadi ada amir-amir yang mereka tunjuk di di kelompok tadi. Itu amir-amir itulah yang kemudian menerima baiat dari orang-orang yang ingin benar-benar masuk agama Islam. Nah, bagi mereka orang-orang yang tidak berbaiat, tidak mau berbaiat, maka mereka itu kafir. Mereka bukan Islam. Nah, modekun tidak pemahamannya para sahabat dalam beragama Bapak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dulu di zaman Nabi banyak orang masuk Islam. Banyak orang yang masuk dalam agama Islam. Ada yang dake, ada yang dari jauh, ada yang dari Yaman. Jumlah mereka yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Tapi ada tidak Nabi itu kemudian mewajibkan mereka harus berbaiat? Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Jadi memang ada yang datang ke Madinah, kemudian berbaiat langsung di hadapan Nabi SAW, menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Ada yang tidak datang ke Madinah, hanya kemudian mereka langsung saja masuk ke dalam agama Islam. Nah, keislaman mereka itu diakui oleh Nabi. Nah, zaman sekarang adalah kelompok yang seperti LDII tadi, yang kemudian mereka mengatakan bahwa kalau benar ingin masuk ke dalam agama Islam harus berbaiat. Nah, ini kan bertentangan dengan ajaran Nabi SAW, bertentangan dengan pemahaman dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Itu bertentangan. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu cari ya aliran-aliran sesat, aliran-aliran sempalan yang ada dalam agama Islam. Itu semuanya itu kalau kita kaji tentang cara pemahaman mereka, itu nanti bertolak belakang atau tidak sejalan dengan cara para sahabat dalam memahami Islam dan tabi'in dan juga tabi'in. Itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum bi ashabi summal ladzina yalunahum. Dalam riwayat yang lain 2 kali Nabi mengatakan summal ladzina yalunahum. Artinya di sini bahwa generasi emas dalam Islam yaitu di 3 generasi tadi. Generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'in. Nah, nanti tabi'in itu generasi munculnya imam-imam mazhab dalam Islam. Seperti misalkan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, itu namanya generasi tabi'in. Nah, Imam Abu Hanifah masuk generasi yang mau, Ustaz. Imam Abu Hanifah masuk generasi tabi'in. Karena dia bertemu dengan sebahagian kecil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Nah, cara beragama ya harus sesuai dengan pemahaman mereka. Karena mereka yang paling paham tentang Islam, maka kita tinggal mengikuti cara mereka beragama. Itulah yang kemudian kita ikuti cara awak dalam beragama. Nah, kemudian kata Nabi SAW melanjutkan, summa yafsul kaziba al-kazibu hatta yahlifur rajulu wala yastahlif. Nanti akan banyak kebohongan-kebohongan kata Nabi SAW. Setelah berlalunya 3 zaman ini akan banyak nanti kebohongan-kebohongan. Orang-orang berdusta, ini katanya hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Ini mereka katakan ini tafsir dari ayat ini, padahal Nabi dan para sahabat tidak ada yang mentafsirkan model tadi. Itu akan banyak kebohongan sampai zaman kini, itu banyak.
sampai zaman kini. Banyak orang yang gampang mentafsirkan hadis-hadis Nabi, gampang mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, padahal kalau calik dalam tafsirnya itu Bapak, tidak ada tafsir yang mudah itu tafsirnya. Zaman kini banyak. Sebagai contoh misalkan, Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya di sisi Allah itu adalah agama Islam. Akhirnya lah diselewengkan tafsir dari ayat ini. Sehingga karena mereka itu tidak mau mengatakan, tidak mau memiliki prinsip bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Mereka meyakini bahwa semua agama ini benar. Ada kemungkinan nanti semua agama ini akan masuk ke dalam surga. Maka ayat-ayat yang mudah tadi Bapak, mereka pelesetkan. Muncullah aliran namanya, kalau zaman kini, kalau dulu namanya Mu'tazilah, walaupun tidak separah zaman kini, kalau kini namanya liberalisme. Orang-orang liberal itu Bapak, ada mirip-miripnya dengan Mu'tazilah ya. Cuman keadaan orang-orang liberal zaman kini itu jauh lebih parah dibandingkan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu masih banyak loh, namanya Bapak, mereka masih bagusnya, masih banyak. Bahkan kontribusinya untuk menyebarkan agama Islam ini banyak. Tapi kalau orang-orang liberal ini Bapak, memang merusak sampai ke akar-akar dari agama Islam. Tidak ada orang Mu'tazilah mengatakan bahwa semua agama itu sama. Tidak ada orang Mu'tazilah meyakini begitu. Tapi kemudian orang-orang liberal yang mendahulukan akal daripada wahyu, daripada Nabi SAW, daripada sahabat, pemahaman sahabat tabi'in dan seterusnya, mereka itu nanti mengatakan bahwa semua agama itu sama dan sama macamnya. Jadi ini sekali lagi pemahaman yang sesat di dalam agama Islam itu sekali lagi berawal dari cara mereka memahami agama Islam tidak lagi sejalan dengan pemahamannya para sahabat tabi'in dan juga tabi'in. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, ini temanya beda barangkali. Wala yakhluwanna rajulun bimra'atin. Jangan seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan mahram. La tahillu lahu, yang bukan mahram, illa kana salisuhuma asyaitan. Karena nanti yang ketiganya itu adalah setan. Baik yang terutama yang belum menikah atau juga yang sudah menikah, tidak boleh. Jadi kalau datang tamu laki-laki misalkan ke rumah awak, misalkan ke rumah ibu-ibu, misalkan ibu-ibu sedang di rumah, surang saja di rumah, tidak boleh memasukkan ke rumah. Itu ajarannya dalam agama Islam. Kalau tidak ada sama sekali laki-laki di dalam, awak saja surang misalkan, ada laki-laki lain dia masuk ke rumah awak, tidak boleh, dilarang, harus dilarang. Ini karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lanjutkan Bapak, ini temanya ditambahkan sedikit oleh Nabi SAW. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan awal tadi, alaikum bil jamaah. Kata Nabi SAW, wajib kalian ketika beragama Islam, ikutilah jamaah. Jamaah itu sama kesini Bapak Ibu. Ikutilah jamaah. Jamaah banyak. Ada jamaah Syiah, ada jamaah Qadariyah, ada jamaah Mu'tazilah, ada jamaah-jamaah sekian banyak jamaah-jamaah yang menyimpang dalam agama Islam. Sadonya menamakan dirinya sebagai jamaah. Nah, jamaah yang mana yang kita ikuti di situ Bapak Ibu? Jamaah yang mengikuti cara pemahaman itu adalah dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan juga tabi'in. Dan sepanjang zaman Bapak Ibu, sepanjang zaman yang paling banyak itu memang selalu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang selalu banyak itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi aliran-aliran sempalan tadi itu Bapak, aliran-aliran sesat yang ada dalam agama Islam tadi itu biasanya selalu minoritas saja tadi. Walaupun suara mereka kareh Bapak, suara mereka kareh, dan mereka barangkali banyak juga melahirkan tokoh-tokoh, tapi dari segi kebanyakannya, maka sekali lagi yang selalu banyak dari sepanjang sejarah itu adalah
yang selalu banyak itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Dulu tidak ada zaman Nabi ahlus sunnah wal jamaah, tapi kemudian ketika muncul kelompok-kelompok sesat yang ada dalam agama Islam, muncul Khawarij, muncul Syiah, muncul Qadariyah, muncul Jabariyah, muncul Wahdaniyah dan semacamnya. Itu nanti kemudian ulama itu kemudian menamakan dirinya Islam yang lurus ini dengan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Bapak selalu stabil di sini, selalu stabil jumlah pengikutnya jauh lebih banyak dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Ahlus Sunnah banyak. Orang Syiah banyak, tapi tidak sebanyak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij ada, tapi jumlahnya itu sangat sedikit. Kemudian Mu'tazilah juga banyak, tapi kemudian tidak sebanyak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang disuruh oleh Nabi itu adalah alaikum bil jamaah. Kalian harus, kata Nabi SAW, berada di kelompok yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kini awak tanya Bapak yuk, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa sebenarnya Bapak yuk? Sedikit ya pertanyaan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di tengah-tengah Ahlus Sunnah itu nanti kan banyak loh cabang-cabangnya. Ada Muhammadiyah, kalau di Indonesia saja ada Muhammadiyah, ada NU, ada nanti Salafi dan semacamnya, banyak. Nah, kira-kira yang bana-bana Ahlus Sunnah itu yang mana Bapak Ibu? Nah, itu. Jadi kalau ditanya tentang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya Bapak Ibu, maka kita katakan jawaban itu adalah orang yang cara pemahaman itu masih sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Walaupun mereka nanti Muhammadiyah, sekali lagi, walaupun nanti namanya orang Muhammadiyah misalkan Bapak, ada kartu Muhammadiyahnya, tapi cara pemahamannya dalam agama tidak sesuai lagi dengan sahabat, maka orang tadi bukan lagi dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan nama kelompok, bukan Bapak, bukan tentang kelompok A, 1, 2 dan seterusnya. Tapi Ahlus Sunnah itu sebenarnya adalah masalah pemikiran, pemikiran. Siapa yang cara beragamanya, isi pikiran itu Bapak sesuai dengan pemikirannya para sahabat, tabi'in dan tabi'in, berarti mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nanti mereka berbeda atau menyelisihi pemikiran dari para sahabat tabi'in dan tabi'in, maka berarti mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mereka mengaku-ngaku sebagai Muhammadiyah, sebagai NU dan semacamnya. Jadi NU itu kalau secara umum kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena akidahnya, kemudian ibadahnya, itu rujukannya itu adalah kepada generasi 3 terbaik tadi, generasi sahabat. Baca salat orang NU ya seperti salatnya para sahabat. Baca salat orang-orang Muhammadiyah ya sama seperti salatnya para sahabat. Berbeda-beda seketek, bukan dalam masalah usul itu tidak masalah. Jadi mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma nanti bukan sadonya berarti Ahlus Sunnah. Tidak sado orang Muhammadiyah Ahlus Sunnah. Tidak semua orang NU itu selalu bisa dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ada orang NU ke Bapak, NU, tapi cara pemahamannya lah menyelisihi cara pemahaman dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Generasi terbaik tadi, maka seketika mereka itu tidak lagi bisa dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak bisa memastikan Muhammadiyah sadonya Ahlus Sunnah. Jawabannya tidak bisa. Kita mengatakan misalkan NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sadonya berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawabannya tidak bisa. Para banyak dari mereka itu Bapak yang cara beragama mereka tidak lagi sejalan dengan para sahabat. Bahkan dari Bapak, dari mohon maaf ya, dari kalangan kaum muslimin ini
walaupun secara umum mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nanti ada pemahaman-pemahaman cara-cara beragama mereka itu yang tidak lagi sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara solatnya, bahkan orang solat misalkan seperti yang kita lihat itu Bapak, solat 23 rakaat hanya dalam waktu 7 menit. Lalu dikatakan mereka akan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Solat mereka sudah menyelesaikan cara solatnya para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ba'alo akan mengatakan bahwa mereka-mereka yang mengatakan semua agama sama, walaupun mereka NU, kemudian katakan itu adalah Ahlus Sunnah, jawabannya tidak mungkin. Karena dia sudah memiliki satu keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh generasi terbaik. Nah, jadi namo tadi Bapak bukan berarti melegalisasi setiap orang yang ada di dalamnya. Jadi barangkali namanya itu baik, namanya itu bagus, nama kelompoknya tadi secara umum itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi orang perorangannya itu Bapak tergantung dengan caranya beragama. Kalau cara beragamanya sesuai dengan pemahaman para sahabat generasi terbaik, maka berarti mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau nanti ada di antara mereka yang keluar pemahamannya dari pemahaman generasi terbaik tadi, maka mereka bukan lagi namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi lebih kepada pemikiran. Ada orang yang tidak ada embel-embelin sama sekali, indak NU, indak Muhammadiyah, indak Tarbiyah, indak semacam. Cuman cara beragamanya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Apakah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita katakan iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Bapak pemahaman. Kalau orang beragama, ini beragama Islam, dan pemahaman dia beragama, pemahamannya, kemudian pengamalan dari agamanya tadi sesuai dengan generasi terbaik tadi, maka mereka disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, wa iyyakum wal furqah, jauhilah yang namanya perpecahan, kata Nabi SAW. Jauhi perpecahan. Jadi kita ini sebagai Ahlus Sunnah, maka yang wajib, yang pertama sekali yang kita jaga itu adalah jauhi yang namanya perpecahan. Nah, terutama zaman kini, Zaman dulu Bapak Ibu, Islam dan kaum muslimin itu ada yang kemudian mengatur, ada yang kemudian mengarahkan, ada yang kemudian membimbing. Siapa mereka Bapak Ibu? Itu namanya khalifah. Itu namanya khalifah atau kekhalifahan, sampai yang terakhir itu adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, khalifah-khalifah inilah yang kemudian mengarahkan arah dari kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kini khalifah itu tidak ada. Khalifah itu sudah tidak ada. Nah, kini ke Bapak, kalau bolehlah kita menggambarkan sedikit keadaan kita orang Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih kurang sama jo anak ayam kehilangan induk. Itu yang menjadikan kita itu semakin lemah di hadapan terutama musuh-musuh agama Islam. Jadi kalau dulunya Islam itu jumlah dari kaum muslimin itu barangkali tidak sebanyak jumlah dari orang kafir, tapi mereka kuat karena mereka bersatu. Zaman kini jumlah kaum muslimin itu sangat-sangat banyak, tapi di hadapan Yahudi yang jumlahnya sedikit itu tidak ada artinya. Kenapa? Wal furqah tadi, karena kita berpecah belah satu dengan yang lain. Nah, ini itu namanya Islam Salafi, itu namanya Islam NU, itu namanya Islam Muhammadiyah. Seharusnya tidak model itu. Silahkan melabeli diri dengan nama-nama, silahkan menamakan diri sebagai Salafi, silahkan menamakan diri sebagai Muhammadiyah, silahkan menamakan diri sebagai NU, silahkan. Yang tidak boleh itu adalah perpecahan. Yang tidak boleh itu perpecahan, saling memusuhi. Yang terjadi kini itu kan itu memusuhi satu dengan yang lain. Yang Salafi memusuhi yang lain-lainnya,
yang NU kemudian memusuhi Salafi, yang macam-macam lah. Itulah yang kemudian yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi SAW, wa iyyakum wal furqah, jauhilah yang namanya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, tugas awak apa Pak? Tugas awak di tengah-tengah zaman-zaman merdeka mengurangi terjadinya perpecahan tadi. Jangan kita menjadi orang-orang yang menambah parah perpecahan-pecahan yang sudah ada. Jangan awak suka mengumpul-ngumpuli orang lain. Nah, itu yang tak boleh. Jadi zaman kini kok apa awak menyambung, berusaha merekatkan minimal dari surau awak saja, minimal dari keluarga awak, minimal dari masyarakat awak. Itu yang kemudian kita rekatkan. Kalau secara globalnya barangkali itu bukan kerajo Bapak, tapi yang dakek itu sebenarnya adalah tugas awak. Jadi merangkul sadanya, orang ini Salafi, orang ini NU, orang ini Muhammadiyah, kan mereka itu cara beragamanya kan merujuk kepada sahabat tabi'in dan juga tabi'in. Salatnya sama, puasanya sama. Ada enggak puasanya yang selain bulan Ramadan Bapak Ibu? Sama-sama di bulan Ramadan puasanya. Zakatnya ada enggak yang berbeda zakatnya Bapak Ibu? Zaman ini enggak. Zakat itu cuma dua saja. Ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal. Enggak ada dulu aliran-aliran tadi Muhammadiyah, ada dulu zakat cile namanya. Itu pun enggak ada. Nah, jadi artinya di sini bahwa kelompok-kelompok yang ada ini insyaallah itu masih merujuk kepada sahabat tabi'in dan tabi'in secara umum. Maka tugas kita itu adalah untuk merangkul satu dengan yang lain. Dan wak sisih-sisihkan. Eko bukan jamaah pengajian aku kok. Ndak usahlah salam jadinya, ndak usahlah senyum jadinya. Itu ndak boleh. Ini kecil orang yang celana cingkrang menceli orang yang celana panjang. Aku bid'ah loh. Ndak boleh model itu. Orang yang memanjangkan celana yang di bawah mata kaki, orang yang memotong celana di atas mata kaki, itu sama-sama ada salaf yang mengamalkan. Ada sama-sama salaf yang mengamalkan. Jadi berlapang dadu awak dalam masalah-masalah yang itu masalah-masalah khilafiyah. Walaupun tak sadonya nanti khilafiyah Bapak. Tapi kalau memang ada mereka punya rujukan sampai ke generasi terbaik tadi, berarti mereka layak disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jangan awak suka mengeluarkan dek gara-gara ndak celana di atas mata kaki berarti mereka bukan ahlu sunnah. Ini dari mana pemahaman yang mereka? Dari mana pemahaman yang sampik mereka? Nah, kemudian nanti kalau ada yang suka mencukur jenggot berarti mereka bukan lagi ahlu sunnah. Ini dari mana? Dari mana ajaran mereka? Nah, jadi tak boleh dalam masalah-masalah yang ada memang terjadi perbedaan pendapat. Ada memang ulama-ulama salaf ke atasnya itu yang meyakini dan mengajarkan, maka itu berarti mereka itu namanya dalam masalah ini berarti namanya khilafiyah. Kita itu tugasnya itu adalah untuk saling menghormati, memuliakan satu dengan yang lain. Jangan isi dari masjid dan musola itu sawarna saja, itu tidak boleh, tidak bagus. Jadi kalau bisa sadonya ada di situ, ada orang NU-nya, ada orang Muhammadiyahnya, ada orang segala macamnya, itu tak masalah, bagus itu. Jangan nanti masuk ke masjid tertentu misalkan, kalau masuk yang lain itu rasanya menjadi orang asingnya di tengah-tengah kaum muslimin, itu tak boleh. Kan ada kadang-kadang masjid dan musola itu Bapak Ibu, kalau masuk orang tasasik, orang masuk ke dalam rasa ndak sebagai kaum muslimin rasanya. Itu berarti ndak benar itu. Sadonya pakai jubah, sadonya pakaiannya sebetis, sadonya kemudian jenggotnya panjang-panjang. Nanti ternyata ada orang Islam yang masuk ke dalam yang barangkali tidak pakai jenggot, jadi merasa aneh, ikut lagi dan semacam. Jadi ini berarti awak sudah mengelompok-kelompokkan Islam menjadi kelompok-kelompok yang kecil dan membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Jadi mencari orang ahlu sunnah atau tidak ke Bapak Ibu,
calik pemahamannya. Yang mereka amalkan layadu salaf yang mengamalkan atau enggak. Layadu salaf itu artinya adalah tabi'in, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kalau layadu Bapak, berarti mereka namanya ahlus sunnah wal jamaah namanya. Ahlus sunnah wal jamaah namanya. Nah, lebih kurang dari itu. Nah, kemudian kata Nabi SAW, fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Setan itu selalu bersama dengan orang yang sendiri dan orang dengan orang yang jumlahnya 2 orang itu lebih lari setan tadi lebih jauh. Artinya di sini tidak boleh memisah-misahkan diri dari jamaah membuat nama-nama kelompok baru misalkan, tidak boleh dalam agama Islam. Kemudian kata Nabi SAW, wa man arada bihabwahatil jannati falyalzamil jamaah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang ingin nanti ditempatkan oleh Allah SWT di surga paling tengah. Dan dulu pernah kita bahas bahwa surga itu ada yang surga yang paling tengah, dan itu surga yang paling tinggi, dan itu surga yang paling baik. Maka kata Nabi SAW, siapa yang ingin di surga yang paling baik tadi, surga yang posisinya itu di tengah, falyalzamil jamaah. Maka hendaklah mereka selalu berada di kelompok yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita berada di kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Jangan membuat aliran lain lah adu liberal, awak buat lo aliran yang baru selain liberal misalkan. Nah, itu namanya memisahkan diri dari jamaah. Kemudian yang terakhir kata Nabi SAW, wa man sarrathu hasanatuhu, siapa yang berbahagia dengan amal-amal soleh yang dia kerjakan, wasa'athu sayi'atuhu, dan merasa sedih karena melakukan keburukan-keburukan, fazalikal mu'min, itulah mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Nah, ini berarti sudah beda lagi temanya itu Bapak. Temanya itu adalah tentang ciri-ciri orang yang beriman. Bahwa ciri orang yang beriman itu adalah kalau dia melakukan kebaikan senang hatinya. Berarti itu orang yang beriman. Ada orang yang melakukan kebaikannya nanti bersedih. Dia hanya bersedih Bapak, tidak dapat pujian dari orang lainnya, sedihnya, berangnya. Nah, berarti tidak orang beriman itu. Ada tidak orang yang model itu Bapak, yang ketikanya membantu orang lain, misalkan dibantunya orang lain tadi barangkali nyendak pandai berterima kasih, atau bahkan nyebaleh kebaikan itu dengan keburukan. Nah, kira-kira itu menyakitkan awak atau tidak Bapak? Kalau menyakitkan awak, barangkali itu petanda bahwa kita belum ikhlas dalam memberi. Jadi orang memberi tadi Bapak, ketikanya melakukan kebaikan tadi, itu spontan, dia sudah merasakan kenyamanan. Kenapa dia nyaman? Karena dia melihat dia mempercayai hal-hal gaib ketika dia melakukan kebaikan tadi. Hal-hal gaib yang dia percaya Bapak, Allah mencaliknya, malaikatlah menulisnya, nanti di akhirat dia akan menerima pahalanya. Nyalah yakin dengan hal-hal gaib tadi. Sehingga kalaupun nanti orang tadi berterima kasih, tidak berpengaruh kepada kondisi kejiwaan. Itu orang beriman itu. Orang beriman. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kadang-kadang memang awak itu oleh Allah SWT diuji ketika melakukan amal soleh tadi, apakah awak benar-benar orang yang beriman atau hanya sekedar beramal model itu saja. Itu nanti diuji oleh Allah SWT dengan cara mendatangkan orang-orang buruk kepada awak untuk mencalik kondisi awak benar-benar beriman atau tidak. Nah, di sini letak perbedaan itu. Orang-orang yang beriman dalam artian ketika dia melakukan kebaikan, inilah percaya hal-hal gaib. Hal gaib itu Allah SWT mencaliknya. Kemudian malaikat sudah menulis catatannya dalam catatan amalnya. Kemudian nanti akan diberikan pahala nanti di akhirat oleh Allah SWT. Sehingga nanti apapun sikap yang dilakukan oleh orang yang diberi tadi tidak berpengaruh kepada kondisi kejiwaan. Itu orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman Bapak, orang yang tidak beriman, dia memberi. Dalam pikirannya ketika memberi tadi Bapak, yang ada dalam pikirannya supaya dapat pujian, supaya disanjung, supaya namanya semakin meningkat, supaya lebih dihormati,
Nah nanti kalau sekiranya orang tadi tidak memberikan apa yang menjadi keinginannya, disitulah letaknya kekecewaan. Berarti itu bukan orang beriman. Jadi hati-hati dalam melakukan amal soleh itu Bapak Ibu. Kita sebenarnya bisa mencari kondisi awak sebenarnya, apakah benar kita orang yang beriman atau tidak, itu bisa dicari dari kondisi kejiwaan kita masing-masing. Zaman kini itu yang sulit loh, termasuk hal-hal yang sulit. Padahal banyak orang zaman kini Bapak Ibu melakukan kebaikan, kalau nanti tidak diberikan yang menjadi niat dan tujuan dari orang tadi, dia kemudian mengeluh, dia kemudian nanti sakit hati dan semacamnya. Karena mereka ketika melakukan amal tadi bukan karena atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man sa'atuhu sayyi'atuhu, dan orang-orang yang merasa gelisah ketika melakukan keburukan, kemudian itu juga ciri yang kedua dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika dia melakukan keburukan, maka dia merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak nyaman. Dia punya utang 100 rupiah ke orang lain. Seketek atau banyak 100 rupiah itu Bapak Ibu, bukan 100 ribu ya. Apalagi 100 juta. 100 rupiah ketek atau gadang Bapak Ibu, ketek. Tapi orang yang beriman tetap tidak nyaman, walaupun cuma 100 rupiah. Nah, orang zaman kini Bapak Ibu, ini adalah kasus cik lagi Bapak Ibu, kasus baru lu barangkali alun banyak tersebar beritanya barangkali, adalah travel di di Bukit Tinggi kok, mencari jamaah. Hati-hati Bapak Ibu mencari jamaah. Itu memberikan promo besar-besaran. Umroh VIP selama 13 hari hanya dengan 25 juta. Nah akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, sampai kini jamaahnya alun pai. Ada yang lah berangkat sampai di Malaysia masih terlonta-lonta, jaleh ke nasib. Nah, jadi orang-orang mudiku Bapak nyaman ya dengan kerajaan. Padahal banyak piti orang di Maliang. Ratusan orang yang mendaftar, 25 juta kali sekian, taruhlah 200 orang misalkan. Padahal pitinya itu. Padahal hasil keringat orang yang kemudian diambilnya, tapi nya merasa nyaman. Apanya akan dikatakan sebagai orang yang beriman. Orang beriman itu Bapak, jangankan 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 100 rupiah saja piti orang tambahkan dia tidak merasa tidak nyaman. Nanti dikeluarkannya. Nanti kemudian dicarinya orangnya, kemudian diberikan kepada orang tadi. Itu namanya orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, maka seperti tadilah kejadian. Dia merasa nyaman saja. Bahkan dari yang membocalik dari kasusnya itu Bapak, memang tania bana orang tadi untuk melakukan penipuan tadi. Orang tania bana. Jadi dari umroh, dari bahkan menawarkan wisata 3 negara Bapak, Malaysia, Singapura, dengan biaya yang sangat murah, murah. Ratusan orang-orang yang kemudian mendaftar, tapi kemudian keberangkatan gagal. Nah, orang-orang Madiku Bapak, apakah namanya orang beriman? Tentu jawabannya tidak. Tidak. Orang Islam barangkali orang Islam namanya, tapi tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Allahu a'lam. Itu yang bisa kita bahas pada subuh hari ke Bapak. Semoga bermanfaat. Kelanjutan dari kitab At-Tazkirah. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada subuh hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.